Profil Kenny Tete, pemain Fulham keturunan Indonesia yang akan dihadapi Elkan Bagot di Piala Liga Inggris. Profil Kenny Tete, pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Liga Inggris bersama Fulham bakal jumpa Elkan Bagot di babak 16 besar Piala Liga Inggris. Babak 16 besar Piala Liga Inggris 2023 semakin menarik dengan pertemuan antar pemain keturunan Indonesia, Elkan Bagot dan Kenny Tete. Meski hanya Elkan Bagot saja yang menyandang status WNI karena Kenny Tete memiliki paspor Belanda dan bermain untuk negeri kincir angin. Pemain sayap berusia 27 tahun itu memiliki rasio tackle tersukses tertinggi di Eropa dengan rata-rata mencapai 96%. Bernama lengkap Kenny Joelle Tete, lahir di Belanda pada 9 Oktober 1995 tepatnya di kota Amsterdam, sosoknya juga berdarah Mozambik. Keturunan Mozambik berasal dari sang ayah, sementara keturunan Indonesia berasal dari ibunya yang merupakan penduduk asli Nias. Tete bergabung dengan Fulham pada September 2020 lalu, dikontrak sampai Januari 2024 dan kini memasuki tahun terakhirnya. Karir Tete diawali bersama Zeeburgia sebelum pada 2005 bergabung Akademi Ajax Amsterdam tepatnya ketika ia berusia 10 tahun. Tete bermain untuk Ajax B1 pada 2011 hingga 2012 dan sukses menjuarai B Juniors Eredivisie. Saat itu ia masih bermain sebagai bek kanan. Karir profesional pertama Tete di Ajax dimulai pada Juli 2012 dengan menekan kontrak hingga Juli 2025, ia pun menembus skuad utama. Meski begitu Tete sempat mengalami masa peminjaman medio 2017 oleh Olympique Lyon, ia pun sukses membawa timnya melaju sampai semifinal Liga Champions 2019. Setahun setelahnya Tete direkrut Fulham dengan kontrak selama 4 tahun, seiring karirnya itu Tete juga berhasil menembus skuad timnas Belanda. Timnas Indonesia masih butuh pemain depan, siapakah di antara 3 nama ini yang masuk program naturalisasi? Ada 3 nama berkemampuan multiposisi yang bisa masuk daftar naturalisasi untuk isi posisi depan. Dalam permainan bola, sebuah kesebelasan memerlukan distribusi pemain di semua lini agar bisa bergerak menuju sasaran yang tidak lain bernama skor, poin, alias gol. Timnas Indonesia juga membutuhkan formulasi sama agar bisa menang. Termasuk mengatasi saat-saat genting, antara lain saat menderita kekalahan dari Timnas Uzbekistan tempo hari, 28 September 2023, yang memberikan kesimpulan tanpa kata, betapa tumpulnya lini depan kita. Yang kita perlukan saat ini bukan pemain belakang. Menurut saya pemain belakang sudah cukup. Gelandang serang atau pemain depan dibutuhkan. Ilyas Alhaft yang bermain di Armenia dan ia merindukan bisa bermain dengan Indonesia, berusia 26 tahun. Indonesia sudah memiliki Rafael Struijk sebagai pemain depan, yang ikut meloloskan timnas Indonesia main di Piala Dunia Qatar 2024. Akan tetapi alangkah baiknya bila ada pemain yang berpengalaman. Ilyas Alhaft memenuhi kriteria ini. Apalagi mengusung keberhasilan Almere City naik kelas dari kasta kedua, Eerste Divisie ke kasta tertinggi atau Eredivisie di Liga Belanda. Selain itu, Ronnie Pangemanan juga menyebutkan pemain-pemain depan yang bisa dinaturalisasi. Antara lain Milien Manhoef, Vitesse FC, masih muda, 21 tahun. Juga Ragnar Oratmangoen, Fortuna Sittard, kini berusia 25 tahun, akan tetapi, semuanya berpulang kepada Shin Tae-yong sebagai pelatih. Pemain posisi manakah yang akan diambilnya? Karena dengan banyaknya pemain belakang, akan ada pula yang bisa ditarik untuk bermain di posisi gelandang, dikutip dari kanal Bola Suara. Milien Manhoef adalah pemain bola pro kelahiran Beemster, Belanda 3 Januari 2002. Posisi bermainnya cukup variatif dengan fleksibilitas menempati sejumlah posisi. Sedangkan Ragnar Oratmangoen lahir di OSS, Belanda 21 Januari 1998. Kekinian bermain di Fortuna Sittard sebagai pinjaman dari FC Groningen. Biasanya menempati posisi left winger atau penyerang sayap kiri, bisa pula menjadi gelandang serang atau gelandang tengah. Dan Ilyas Alhaft, ia lahir di Rotterdam, Belanda, 23 Februari 1997 yang luas ditempatkan di berbagai posisi. Mulai penyerang sayap kanan atau kiri, sampai menjadi gelandang serang.
Profil Djibril Diop, bek timnas Senegal yang siap perkuat timnas Indonesia. Profil Djibril Diop, bek timnas Senegal yang pemain 24 tahun itu merupakan salah satu rekan setim Shane Patinama di Viking FK, klub yang saat ini memuncaki klasemen Liga 1 Norwegia 2023. Menariknya, Djibril Diop baru-baru ini diwawancarai terkait Shane Patinama. Salah satu hal yang ditanyakan kepada bek timnas Senegal itu apakah Shane Patinama pernah bercerita kepadanya terkait pengalaman membela timnas Indonesia. Apakah dia, Shane Patinama, mengatakan sesuatu tentang bermain untuk Indonesia dan bagaimana keadaannya? Tanya seorang jurnalis dalam sebuah wawancara, dikutip dari unggahan akun TikTok Shane. Sabtu, 30 September 2023. Secara mengejutkan, Djibril Diop justru malah mengatakan bahwa dirinya tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia jika diizinkan. Bahkan, dia menilai skuad Garuda merupakan tim yang bagus karena telah menontonnya dalam beberapa laga. Tim yang bagus, saya ingin bermain di sana, tetapi saya tidak tahu apakah saya bisa, tapi ya tidak. Tapi, aku tahu itu adalah tim yang bagus, aku melihat beberapa pertandingan, jawab Djibril Diop. Pertanyaannya, apakah Djibril Diop dapat dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Selayaknya pesepak bola lain yang memiliki paspor non-Indonesia, Djibril Diop harus memenuhi beberapa persyaratan jika ingin dinaturalisasi. Syarat pertama, Djibril Diop harus memiliki darah keturunan Indonesia. Jika tidak memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya, pemain asal Senegal itu harus tinggal di tanah air selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Rekan setim Shane Patinama di Viking FK tertarik bela timnas Indonesia, ini dia sosoknya, rekan setim Shane Patinama di Viking FK, Djibril Diop, tertarik bela timnas Indonesia. Bek tengah asal Senegal itu mengaku ingin memperkuat skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, suatu saat nanti. Bagi yang belum tahu, Djibril Diop merupakan salah satu bek tengah andalan Viking FK di Liga Norwegia 2023. Tercatat, pemain kelahiran 6 Januari 1999, 24 tahun, itu telah mengoleksi 16 penampilan bersama Viking FK di Liga Norwegia 2023. Djibril Diop kerap menjadi partner bek kiri timnas Indonesia, Shane Patinama, di lini pertahanan Viking FK. Tak heran, pemain berpaspor Senegal dengan tinggi 1,88 meter itu memiliki kedekatan dengan Shane Patinama. Baru-baru ini, Djibril Diop berbicara tentang performa Shane Patinama yang tengah on fire bersama Viking FK. Pemain yang memiliki 4 caps bersama timnas Senegal itu mengatakan Shane Patinama tampil lebih percaya diri setelah membela timnas Indonesia. Seperti yang kamu katakan ketika kamu pergi ke tim nasional dan kembali ke sini terasa lebih percaya diri dan itu sangat bagus untuk kami, dalam sebuah wawancara, dikutip dari unggahan akun TikTok. Shane, Sabtu, 30 September 2023. Lebih lanjut, Djibril Diop ditanya apakah dirinya tertarik untuk membela timnas Indonesia. Pemain asal Senegal ini pun dengan lantang mengatakan ingin memperkuat skuad Garuda karena dinilai sebagai tim yang bagus. Apakah dia, Shane Patinama, mengatakan sesuatu tentang bermain untuk Indonesia dan bagaimana keadaannya? Tanya seorang jurnalis. Tim yang bagus, saya ingin bermain di sana, tetapi saya tidak tahu apakah saya bisa, jawab Djibril Diop. Tapi, aku tahu itu adalah tim yang bagus. Aku melihat beberapa pertandingan, imbuhnya. Lantas, akankah Djibril Diop segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Sebagai informasi, bagi pemain asing yang mau jadi WNI harus tinggal di Indonesia 5 tahun berturut atau 10 tahun tidak berturut-turut, terkecuali, pemain tersebut punya darah Indonesia. Masalahnya, Djibril Diop belum diketahui apakah memiliki darah Indonesia atau tidak. Jika memiliki garis keturunan, bukan tidak mungkin dia bisa dinaturalisasi. Kabar gembira datang dari pemain keturunan Indonesia, Cyrus Margono. Pasalnya, proses pemindahan warga negara Indonesia, WNI, Cyrus Margono hampir selesai. Sehingga sang kiper bisa menjadi tambahan amunisi timnas Indonesia saat berlaga di Piala Asia 2023 nanti.
Seperti diketahui, sosok Cyrus Margono adalah pemain keturunan Indonesia-Iran yang besar di Amerika Serikat. Sebelumnya, pemain yang berposisi sebagai kiper ini telah memiliki status WNI. Namun, kewarganegaraan tersebut hilang pada umur 21 tahun karena belum memutuskan mengambil paspor Indonesia atau Amerika Serikat. Saat ini dia akan menjalani proses agar hak kewarganegaraan tersebut kembali didapatkan. Kini, pemain Panathinaikos B tersebut segera menjadi WNI. Pasalnya, proses WNI Cyrus Margono saat ini telah sampai pada pembuatan surat keterangan keimigrasian, SKIM. SKIM adalah dokumen keimigrasian yang memuat mengenai warga asing di Indonesia sejak 5 hingga 10 tahun. Tujuannya, agar Cyrus bisa mendapatkan SKIM dan melanjutkan proses selanjutnya. Intinya, permohonan kewarganegaraan Cyrus berlanjut ke pembuatan SKIM sesuai dengan Permenkumham terbaru terkait anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang lahir di luar negeri, ibunya. Ancaman untuk Hernando Ari, kiper keturunan ini sudah mulai urus berkas jadi WNI. Salah satu kiper keturunan sudah memulai urus berkas jadi warga negara Indonesia, WNI. Ancaman serius untuk kiper muda timnas Indonesia, Hernando Ari. Seperti diketahui, Indonesia tengah berusaha menambah amunisi pemain keturunan untuk mengisi skuad Garuda di Piala Asia 2023. Kini, kiper keturunan Cyrus Margono dipastikan siap menjadi WNI. Ia sudah memulai tahapan mengurus dokumen dan berkas untuk syarat menjadi WNI. Hal ini terkuak dalam sebuah unggahan akun Instagram Hamdan Hamedan. Dalam unggahan tersebut, tampak Cyrus ditemani ayahanda berada di Direktorat Keimigrasian untuk mengurus berkas jadi WNI. Alhamdulillah, tadi pagi menemani Pak Johan Margono, ayah Margono, bersilaturahim ke Direktorat Keimigrasian, tulis Hamdan Hamedan. Permohonan kewarganegaraan Cyrus berlanjut ke pembuatan SKIM sesuai dengan Permenkumham terbaru terkait anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang lahir di luar negeri. Ruh dari SKIM adalah syarat tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Dan ini alhamdulillah kini telah terpenuhi. Cyrus pun akan menjadi salah satu orang pertama di Indonesia yang menempuh proses SKIM terbaru ini.